Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuratun Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Era prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa ketika sejarah belum tersedia. Zaman ini juga merujuk pada titik awal kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurut para sejarawan, masa prasejarah terbagi menjadi dua zaman, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu Megalitikum terdiri dari zaman batu tua Paleolitikum. Zaman batu tua merupakan awal dari kehidupan pada zaman prasejarah. Zaman ini ditandai dengan digunakannya batu sebagai alat utama dalam kehidupan sehari-hari. Zaman batu tengah, Mesozoikum. Zaman ini dikenal sebagai zaman peralihan dari zaman Paleozoikum dan Neolitikum. Zaman batu muda ditandai dengan kehidupan praksara. Manusia sudah mulai berkembang dengan pesat. Mereka mulai mengembangkan cara bercocok tanam, berternak, dan kegiatan lainnya. Zaman logam terdiri dari zaman tembaga. Zaman ini merupakan awal kehidupan pada zaman logam yang ditandai dengan digunakannya tembaga sebagai alat kebudayaan. Zaman perunggu. Manusia sudah lebih banyak bertambah pengetahuan. Hal tersebut dibuktikan dengan keahlian bercampur tembaga dan timah. Zaman besi adalah masa saat manusia dapat melebur besi untuk dijadikan alat-alat yang dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari. Era sejarah, yaitu di mana sejarah sudah ada. Era prakolonial antara tahun 5 sampai 17 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Masa itu terdapat banyak pusat kerajaan seperti Majapahit, Mataram, Sriwijaya, dan Kutai sebagai kerajaan pertama Hindu-Buddha di Indonesia. Era kolonial. Era kolonial adalah masa Indonesia didatangi oleh bangsa-bangsa barat. Di antara bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia adalah Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa barat pertama yang datang ke Indonesia. Portugis tiba di Malaka pada tahun 1509 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Spanyol. Pada tahun 1521, Spanyol sampai di Kepulauan Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah. Belanda berhasil sampai di wilayah Nusantara, yakni Banten, pada tahun 1596. Wilayah Banten yang strategis membuat Belanda ingin memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pemerintahan dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1968. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Sistem politik pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua. Sistem politik pada masa Orde Lama, yakni demokrasi liberal, merupakan sistem politik dengan banyak partai. Beberapa partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah hasil dari keluarnya Dekret Presiden 1959. Pada masa ini, Presiden Insinyur Soekarno membentuk Kabinet Kerja
dan menetapkan DPR GR, MPRS, DPAS untuk perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin ini. Era Reformasi. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan, krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial yang mendorong lahirnya gerakan reformasi ini. Era pasca reformasi adalah masa di mana telah berakhirnya masa reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.